Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Hanif. Di video kali ini Hanif mau berbagi cerita bersama istri tercinta Rizka Mutiara Wahyu, yang temanya kami akan berbagi pengalaman kami, sharing tips dan trik untuk menuju proses kehamilan. Alhamdulillah sekarang istri saya sedang hamil berapa bulan? 7 bulan ya. Kami nikahnya udah setahun yang lalu. Jadi kami nikah bulan 2 tanggal 19 2018 dan baru hamil itu sekitaran bulan 7 atau bulan 8 ya. Akhir bulan 7 lah gitu. Jadi kami kosong menunggu kehamilan itu sekitar 5 bulan atau 6 bulan gitu. Ya, selama 5 bulan pertama setelah menikah kami nggak ada program apa-apa. Kami menjalani hidup seperti biasa. Ya, makan, jalan-jalan, sharing ya. Kami mengiranya nanti hamil itu bakalan mudah. Kita jalanin aja, insya Allah kalau kita nggak ada apa-apa langsung hamil ya. Tapi kenyataannya setelah 5 bulan istri saya belum hamil juga. Dan pada saat itulah kami mulai rajin lagi browsing, baca-baca, mencari cara kiat-kiat agar hamil. Dan setelah kami lakukan beberapa ikhtiar tersebut, alhamdulillah dalam waktu nggak sampai 2 bulan istri saya positif hamil gitu. Dan kali ini kami merangkum beberapa tips dan kiat-kiat yang akan kami sharing ke teman-teman. Jadi caranya kita lakukan semaksimal mungkin, apa aja kita lakukan karena kita nggak tahu yang mana yang akan berhasil. Adik harus sharing kepada teman-teman. Ini kami lakukan berdasarkan pengalaman pribadi, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizka Mutiara Wahyu. Seperti yang udah suami saya katakan bahwa kita udah menikah selama 1 tahun kurang lebih ya. Ini sekarang saya hamil 7 bulan, alhamdulillah. Mohon doa dari teman-teman semua. Dan tips atau rangkaian program hamil yang mana kami seriusnya selama 2 bulan sebelum alhamdulillah Allah amanahkan kami terjadi kehamilan. 5 bulan kosong lah ya, kita menanti ya. Iya. Ada beberapa pasangan yang memang setelah menikah di bulan pertama, bisa jadi di bulan kedua langsung hamil. Nah, saya ini masalahnya memiliki siklus haid yang tidak lancar. Jadi terkadang saya bisa haid 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, atau juga yang paling lama itu 4 bulan sekali. Jadi karena itu mungkin salah satu penyebabnya. Nah, jadi untuk ikhtiar apa, tips apa saja yang saya lakukan. Yang pertama, saya kencangkan doa. Itu yang paling penting, mungkin itu memang senjata semua orang. Doa yang saya panjatkan sama Allah, yang pertama doa untuk memperoleh keturunan yang salih. Jadi doanya itu Rabbi habli minas sholihin. Yang pertama, Rabbi habli minas sholihin. Ya, itu yang pertama. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, saya minta sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu doa familiar ya, yang sering kita dengar. Sangat familiar. Ada dalam Al-Qur'an juga. Iya. Selanjutnya yang saya lakukan adalah hampir rutin membaca surah Maryam. Surah Maryam. Iya. Itu kapan Adik baca? Setiap hari, malam, atau seminggu 2 kali? Itu setelah sholat duha. Hampir setiap hari rutin membaca surah Maryam karena memang terinspirasi dari doa Nabi Zakaria yang merindukan Yahya. Jadi seperti itu. Itu tips yang pertama, doa. Yang kedua, ini kita harus menghindarkan diri kita dari pikiran-pikiran negatif yang bikin stres. Iya, yang bikin stres, yang bikin gelisah dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ada pekerjaan, wanita karir, atau juga suaminya karir dan lain sebagainya, atau masih sekolah, masih kuliah dan lain sebagainya, mungkin bisa ambil cuti kemana untuk merefreshkan pikiran, juga menenangkan jiwa. Jadi kita memang harus benar-benar berpikiran positif. Tapi nggak masalah sih kalau masih kerja atau lagi kuliah, bisa juga programnya dengan berpikiran positif setiap hari dengan memperbaiki mood gitu. Itu motivasinya bisa teman-teman cari ya, di mana aja nonton acara motivasi. Kalau mood kita positif, mood kita bagus, itu insya Allah bagus. Jadi pokoknya harus mengaliri energi positif. Ya, setuju. Kita juga harus berolahraga, istirahat yang cukup, tidur kalau bisa jangan begadang. Berapa jam tuh sehari? 8 jam ya? Ya, 7 sampai 8 jam. Ya, jadi tidur yang cukup. Jadi benar-benar berkualitas. Ini adalah ikhtiar yang kami lakukan selama 2 bulan rutin ya. Hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan untuk program hamil ini. Ya. Setelah itu, kita juga mengkonsumsi kurma muda. Kurma muda. Setelah saya perhatikan, saya search, saya lihat browsing dan lain sebagainya, ternyata lagi hits program hamil dengan kurma muda. Jadi kita juga mencoba salah satu ikhtiar itu ya. Itu kita belinya ada 3 warna ya. Kurma muda rainbow namanya. Iya. Jadi ada warna merah, warna kuning, sama warna hijau. Iya, merah, kuning dan hijau. Jadi konsumsi sama suami yang warna apa kemarin? Warna merah ya. Suami konsumsi itu warna merah. Yang istri konsumsi itu warna kuning sama hijau. Iya, kuning sama hijau. Jadi seperti itu.
Kemudian kita juga konsumsi yang namanya buah zuriat. Zuriat. Asalnya dari mana nih buah nih? Ya, dari Timur Tengah lah ya. Nah, tapi banyak kok tersedia di toko-toko online. Buah zuriat ini bisa kita dapatkan di toko-toko yang menjual barang-barang Timur Tengah, ataupun ada juga toko-toko biasa seperti apotek menjual buah zuriat ini ya. Dia ada yang serbuk dan ada yang buah. Caranya itu bubuknya direbus, kemudian disaring, airnya diminum. Bisa juga buahnya yang direbus, kemudian sari dari rebusan airnya disaring, bisa diminum. Itu untuk siapa aja? Dua-dua, suami sama istri. Suami sama istri konsumsinya. Kurma muda dan buah zuriat ini salah satu program yang penting yang memang rutin kita konsumsi. Hampir setiap hari juga ya? Iya, hampir setiap hari juga. Oh iya, buah zuriat ini selain untuk orang program hamil juga sangat bagus bagi kesehatan karena khasiatnya, manfaatnya sangat banyak. Selanjutnya, kita juga konsumsi yang namanya LD Secret. Jadi LD Secret ini adalah herbal alami yang direkomendasikan sama salah satu teman saya di Malaysia. Herbal ini berfungsi untuk melancarkan siklus haid. Nah, alhamdulillah setelah saya konsumsi ini haid saya jadi lancar. Setelah haidnya lancar, alhamdulillah bulan berikutnya saya hamil. Alhamdulillah, nggak sampai sebulan kita konsumsi itu langsung hamil ya. Iya. Ini LD Secret nih di Indonesia kita nggak tahu di mana, tapi kami dapatnya dari Malaysia. Kebetulan kami baru pulang dari China, transit di Malaysia, dan ada teman yang memberitahukan ini bagus nih untuk program hamil. Saya udah coba, dia setelah 10 bulan menanti, ikhtiar minum itu juga alhamdulillah hamil. Jadi kami penasaran, langsung ke tempat teman si adik, kita beli itu, kita bawa pulang, adik konsumsi itu nggak sampai sebulan, alhamdulillah langsung hamil gitu. Ini kami bukan promosi produk ini, kami nggak dibayar sedikit pun, cuman kami nge-share apa yang benar-benar kami lakukan saat program hamil. Jadi produk ini kami recommended. Mungkin ada produk lain yang sejenis, bisa juga teman-teman konsumsi, tapi harus ada jaminan keamanan dan kesehatannya. Tapi di samping kita konsumsi yang itu, kita juga harus pastikan bahwa kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang sehat. Makanan yang sehat, yang dengan gizi yang teratur. Iya, istilahnya no micin ya. Kita kurangin snack, kurangin yang memang kita konsumsi. Nggak sehat tuh nggak bagus. Iya. Kita perbanyak buah-buahan, sayuran, susu, daging dan sebagainya. Yang menunjang memang untuk proses program hamil ini. Jadi yang perlu diingat juga seperti melakukan hubungan suami istri sebaiknya dilakukan paling minimal 2 kali seminggu, maksimal 4 kali dalam seminggu. Tidak terlalu sering dan tidak terlalu jarang juga. Itu aja kiat-kiat dan tips dari kita yang memang benar-benar kita lakukan pada masa program kehamilan. Mudah-mudahan istri saya sehat terus sampai lahiran dan anak kami sehat jadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kalau ada tambahan lainnya ataupun masukan, teman-teman boleh tulis juga di komen. Akhirnya, saya Muhammad Hanif. Saya Rizka Mutiara Wahyu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.